ma'lumin lak amma ba'd. Pertama-tama sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagianya. Dengan takdir dan hidayah Allah, tanya bisa berkumpul pada tempat yang sangat mulia ini dengan tujuan tanya untuk katanya melaksanakan, mendengarkan pengajian-pengajian. Dan inilah sebuah perkumpulan yang sangat dirindukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya perkumpulan yang lagi merupakan perkumpulan yang banyak mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang menganggap bahwa umat Nabi Muhammad yang udip di akhir zaman hanali sangat sedikit orang-orang berkumpul untuk mendapatkan kasih sayang daripada Allah. Di orang-orang yang berkumpul untuk melaksanakan zikir, sembahyang berjamaah, mendengarkan ilmu pengetahuan. Tetapi kebanyakan orang-orang yang udip di akhir zaman, orangnya lebih berkumpul-kumpul pada sesuatu yang bisa mengundang malapetaka dan bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat syukur kepada Allah. Maka pada malam yang berbahagianya, pada hari madang le kesempatan yang mesti tanya lakukan, le buat-buat yang belum selesai tanya kerjakan. Tetapi kehadiran tanya Bandung kuno Allah bukan sebuah kemampuan daripada kedaya, karena ini merupakan sebuah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kedaya berada di tempat yang mulia ini untuk mengundang rahmat-rahmat yang besar. Maka semoga perkumpulan kedayanya perkumpulan yang bisa menghapus segala dosa-dosa yang pernah tanya lakukan. Maka perkumpulan inilah tanya harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nyolah perkumpulan yang bisa menghilangkan kesusahan dan kegundahan yang menimpa kedaya selamanya. Maka apabila tanya menimpa penyakit, persoalan udip tanya, maka lewat sering-sering tanya berkumpul pada tempat-tempat yang diridai Allah, Allah hilangkan segala penyakit dan kesusahan-kesusahan tanya. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang benar-benar berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup beliau sudah sangat luar biasa. Semuanya beliau korbankan untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam tantangan, tantangan-tantangan yang pernah menimpa Nabi kitanya Nabi Muhammad, kepedihan, kepahitan, sulit dalam perjalanan hidup beliau, mandum-mandumnya Allah untuk mengangkat derajat-derajat beliau, dan juga mandumnya adalah untuk kesenangan bagi umatnya. Maka gara-gara Rasulullah dengan berbagai macam musibah, bala yang paling besar yang menimpa Nabi, akhirnya di hari akhirat mandum pintu-pintu syurganya tertulis nama Muhammadur Rasulullah. Tidak ada satupun pintu syurga di hari akhirat yang tidak disebutkan nama Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka umat-umatnya sendiri berbahagia, bangga, bersenang-senang di dunia sampai akhirat karena kepahitan dan kesedihan daripada perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat, para alim ulama, para ulama lah yang membimbing dan mendidik kedaya, tungku-tungku orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Mereka lah yang membawa kedaya agar kedaya menjadi penghuni-penghuni syurga. Para tungku-tungku inilah yang membentengi kedanya umat yang hidup di akhir zaman, agar kedanya selamat daripada siksaan besar, daripada persoalan yang berat, persoalan hari akhirat, siksaan azab api neraka jahanam. Maka dengan berkat perjuangan ulamanya sehingga kitanya menjadi orang-orang yang disenangi, yang dikasihi, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
ta'zim, takrim, penghormatan luntuan yang pertama kepada imam si masjid matang kupula sayang luntuan muliakan para pengurus masjid, Pak Kusi, Tunggu Imum, para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin Bandung yang hadir pada malam yang berbahagianya. Walaupun luntuan tidak menyebutkan nama satu persatu, tetapi ketahuilah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat daripada luntuan. Hadirin kaum muslimin rahimahul musliman rahimakumullah. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekian banyak manusia yang dihidupkan oleh Allah semenjak daripada terciptanya bumi, dilahirkan Nabi Adam alaihissalam, diciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai huru akhirat, ratusan miliar manusia. Dan tidak semua manusia yang terciptanya menjadi orang-orang beriman. Hana mandung-mandung diciptakan sebagai orang-orang mukmin. Hana mandung-mandung mereka lahir daripada keluarga-keluarga Islam. Hana mandung-mandung udah dalam lingkungan orang-orang mukmin. Tetapi tidak sedikit manusia yang tercipta di atas muka bumonyo, mereka diciptakan oleh Allah sebagai orang-orang kafir. Lahir daripada keluarga kafir, orang tuanya kafir, anaknya kafir, keluarganya keluarga kafir. Bahkan sampai akhir kehidupan mereka dipersiapkan untuk menjadi penghuni-penghuni neraka jahanam dan akan mendapat siksaan yang selama-lamanya. Tetapi huronya tanya sudah dipilih oleh Allah sebagai orang-orang mukmin. Lahir daripada urung si yang Islam, udah dalam lingkungan urung-urung Islam, sehingga orang mukmin inilah yang dijanjikan oleh Allah, yang dipersiapkan untuk menjadi penghuni-penghuni surga. Innal jannata lil muttaqin. Sesungguhnya surga itu adalah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mukmin. Maka nyuku merupakan sebuah kasih sayang Allah, sebuah nikmat yang paling besar, yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Walaupun lo di antara kedanya orangnya yang matang mengeluh, yang matang tak sia-siakan Allah Subhanahu wa taala, padahal dukna nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Sandalnya seluruh dunia gejuk ke kedanya, seandainya seluruh isi-isi dunianya gebi ke kedanya, sementara iman kedanya tercabut, sungguh hana arti semuanya kehidupannya. Tetapi nyoban kasih sayang Allah, sekian banyak manusia yang terlahir di atas muka bumonyo, tetapi kedanya kepilih sebagai orang-orang yang mukmin. Pakan berapa kali pernah bersujud di hadapan Allah di tiap urang. Ibadatmu yang pernah kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sehingga kita dilahirkan di sini di tempat yang mulianya dalam golongan urung-urung mukmin dan urung syekh gedaya yang Islam, dan nenek-nenek gedaya juga Islam. Ibadatmu yang pernah tayo lakukan urangnya. Padahal dikala lahir di dalam dunianya tayo sama seperti mereka. Sama sin dengan urung-urung kafir. Tidak mampu untuk beribadah, tidak mampu ke masjid, tidak mampu kedanya untuk berubudiyah. Sama kehidupan daya mereka. Tetapi bahkan akhirnya kedanya dianggap sebagai orang-orang beriman, dan sementara mereka menjadi orang-orang kafir. Dan orang-orang kafirnya dia akan mendapatkan siksa, sementara kedanya menjadi orang-orang mukmin sampai akhirat nanti. Menyelamat iman yang dalam dada gedanya menjadi manusia-manusia yang bahagia. Maka jawabannya Allah Ta'ala sangat kasih sayang kepada gedanya. Innan nasa halki, kata Rasulullah, manusia semuanya dalam keadaan binasa, illal mu'minin, kecuali satu kelompok yang tidak binasa. Ada kelompok yang binasa dan ada kelompok yang tidak binasa. Yang tidak binasa itulah illal mu'minin, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah orangnya tercipta sebagai orang-orang yang beriman, setelah gedanya dijadikan oleh Allah keturunan-keturunan gedanya menjadi orang-orang mukmin,
Maka sanggupkah keimanan yang Allah titipkan dalam dada gedanya uronyo tanyo pertahankan sampai akhir daripada kehidupan tanyo. Dan beta sadari le gedanyo juga ada orang-orang yang udep dalam keadaan mukmin beriman wate lahir wate meninggal teset lidah meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nyo ke manusia yang paling rugi, manusia yang tidak mendapat kemenangan, manusia yang akan menyesal selama-lamanya. Padahal Allah akan menciptakan mereka dalam keadaan beriman, sementara wate mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka iman yang ke Allah sayang kepada gedanya selamanya, yang kena titip oleh Allah kepada gedanya, maka sanggup gedanya pertahankan ataupun tidak. Nyuke perjalanan udep urung-urung mukmin di dunia. Apa tujuannya mulai bengah sampai subuh sampai malam kembali. Dari setahun hidup kita sampai 10 tahun, 23, 20 tahun, 40 sampai 50 sampai gedanya meninggalkan dunianya untuk mempertahankan iman yang Allah titipkan kepada gedanya. Maka punya iman nyohana arti kehidupan daya tinggal. Manusia yang suksesnya sukses di uro akhirat. Manusia yang mendapat kemenangan kan kemenangan di dunia, tetapi kemenangan singa uro akhirat. Wa man zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, kata Rasul, kata Allah. Orang-orang yang dilepaskan daripada neraka jahanam, dimasukkan dalam surganya Allah, itulah merupakan orang-orang yang mendapat kemenangan. Makanya Fir'aun kan urung-urung yang sukses. Walaupun pada takalan pada masa udip Fir'aun, urung-urung inang yang mengandung anaknya, mereka bercita-cita untuk menjadi seorang Fir'aun yang masanya. Urung-urung di kalangan mereka menganggap Fir'aunnya untuk urung-urung yang sukses. Tetapi urungnya tidak ada umat Islam yang bercita-cita untuk menjadi seorang Fir'aun. Pada hidupnya fasilitas kehidupan yang mewah, harta yang tumpah ruah, jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luas, tetapi hanya seorang pun manusia bercita-cita untuk menjadi seorang Fir'aun. Bahkan karena mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Dan Fir'aun hanya menikmati beberapa puluh tahun kehidupannya kesenangan, tetapi padur tuh ribethun yang kau likun. Fir'aun merasakan kepahitan hidupnya wateka mati, sampai uronyo Fir'aun itu menjadi manusia-manusia yang celaka. Maka yang butuh kepada adanya iman dan dada adanya uronyo. Uronyo golem bisa adanya tersenyum, hana bisa adanya uronyo berbangga diri karena Allah akan jadikan tanya urung-urung beriman. Tetapi yang sangat kita khawatirkan adalah kiban kehidupan tanya sehingga urung akhirat. Maka sira ulama namanya Sufyan Tsauri titip malam negeri di hadapan Allah. Urung-urung ditanya, wahai Sufyan Tsauri, kamu hanya pernah mengkalan ron berbuat jahat. Urung-urung senang geron, gembira melihat engkau. Tetapi kenapa engkau menangis? Jawab dari Sufyan Tsauri, aku tidak tahu akhir daripada kehidupanku. Kiban nasib long sehingga khawatir meninggal. Itu seorang Sufyan Tsauri yang tidak pernah berbuat kesalahan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi katanya yang setiap hari melakukan kejahatan, setiap hari katanya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah, maka uronyo kadang-kadang katanya tidak pernah khawatir terhadap iman yang ada dalam dada katanya uronyo. Hana pernah terpikir uronyo kiban kehidupan selesai akhir daripada kehidupan, wate final daripada sebuah kehidupan yang tinggal kiban. Tidak pernah dia terfikir uronyo. Beta anggap orang-orang yang telah meninggal semua itu adalah merupakan orang-orang yang bahagia dalam kubur. Banyak para manusia-manusia yang meninggal dunia, seandainya dia mendengar kesedihan dan kepahitan mereka, sungguh akan tercenganglah semua manusia-manusia yang udip di muka bumi.
Nyoku yang boleh menjadi catatan bagi kedanya uronyo. Sanggupkah iman yang Allah titipkan uronyo bagi kedanya? Karena hana mandu-mandu murung beriman sukses. Makanya Rasulullah melanjutkan daripada hadis beliau, wa kullul mu'minina halki. Seluruh orang-orang mukmin dia juga akan binasa. Illal alimin, kecuali hanya orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Makanya keanjurkan bagi kedanya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu yang lagi rupa ke yang jalan tu kedanya mendapatkan sebuah kesuksesan untuk selamatnya iman yang ada dalam dada kedanya. Nyoku yang disampaikan oleh Rasulullah, semua orang-orang mukmin itu juga akan binasa. Illal alimin, kecuali hanyalah orang-orang yang berilmu. Makanya Rasulullah SAW mengumpamakan majlis ilmu itu bagaikan kebun-kebun syurga. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melewati kebun syurga, singgahlah kamu, merangkak-rangkaklah kamu ke kebun syurga. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang menjadi kebun syurga itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hilaku zikri. Wa qala al-ata'u majalisul ilmi wal ulama. Tempat-tempat para ulama mengajarkan ilmu, majlis-majlis yang diajarkan ilmu, pesantren-pesantren, daya-daya, tempat diajarkan manusia tentang rohaniah mereka. Maka itulah yang merupakan kebun-kebun syurga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nyan kekendaraan bagi kedanya untuk menuju sebuah surga yang sebenar-benarnya di hari akhirat. Maya kebun surga di dunianya hana pernah dia hadir. Majlis-majlis ilmu uronyo sering dia tinggalkan. Maka ibarat dia sudah meninggalkan sebuah kendaraan yang akan merangkat untuk menuju surga. Jangan pernah katanya menganggap bahwa itu merupakan hal yang biasa. Satu saat nanti kita akan menyesal selama-lamanya dikala semua orang katamang dalam kendaraan, tamang dalam mobil untuk berangkat menuju surga sementara dia tertinggal. Inilah yang perlu katanya pikirkan untuk anak-anak katanya, untuk diri katanya. Karena majelis ilmu lah merupakan makanan-makanan rohaniah bagi katanya. Makanan-makanan rohaniah bagi anak-anak kedaya. Majlis-majlis ilmu ronyo sering dia tinggalkan dengan begitu saja, maka akhirnya rohaniah tanya rusak. Rohaniah akan hancur. Memang le di antara kedanya uronyo yang hanya berfikir tentang jasad tubuh kedaya. Tak korbankan harta yang banyak hanya untuk tubuh kedaya uronyo. Nyamnya bu si roh si malam hantam tua dah baju. Padahal bu itu hanyalah untuk menyehatkan tubuh kedaya. Tubuh dia satu saat dia akan masuk dalam liang lahat. Urang-urang yang akan meninggal hana payah triptat peluh hura mantap. Sungguh tubuh-tubuh mereka sudah hancur. Tubuh yang mereka sayang merupakan wate udip. Tubuh yang merupakan sering diberikan makanan yang lezat-lezat. Sungguh tubuh-tubuh orang meninggal seandainya kita gali kubur mereka hanali. Yang tinggal putar roh mereka sudah diangkat oleh Allah. Dan roh ini rohaniahnya ke yang akan tinggal sampai hari akhirat. Dan rohaniahnya ke yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapat siksaan selama-lama atas hana mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Menanti anak-anak kedanya orangnya. Bahkan anak-anak kedanya menjadi anak-anak yang rusak. Bahkan anak kedanya orangnya menjadi sirap pemabuk. Hana ibu buat sembahyang kepada Allah, padahal mabuk, meninggalkan sembahyang. Nyo kedua penyebab besar yang bisa menyebabkan seseorang itu hilangnya sebuah keimanan yang ada dalam dada mereka. Banyak manusia-manusia yang beriman, tetapi karena seringnya mabuk. Nah, cerita masa awal bahasa murid yang sangat pintar, banyak ilmu yang mereka dapatkan, tetapi hanya gara-gara sering mabuk
akhirnya dia kembali kepada Allah dalam keadaan kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak di antara umat manusia yang mereka beriman, ilmu agama, tetapi gara-gara menyia-nyiakan sembahyang yang merupakan makanan pokok, akhirnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lalai dalam udip nyangka manusia-manusia yang akan kufur kepada Allah walau mereka tercipta dalam keadaan beriman. Bahkan karenanya merupakan makanan rohaniah. Maka jika anak-anak danya orangnya pakai rusak, bahkan anak danya orangnya tidak bermanfaat dalam hidup mereka, hanya paicok manfaat di manusia yang lain, hanya mengganggu ketentraman daripada masyarakat gara-gara anak danya. Padahal mereka mandum diciptakan daripada orang-orang yang baik. Pemuda-pemuda orangnya berdadu pulih gatanya diciptakan oleh Allah pada saat lahir di dunianya sama seperti orang lain, dalam keadaan suci dan bersih. Hana pemuda yang diciptakan oleh Allah pada lahir pun dia pemabuk, menjadi manusia yang berbuat maksiat kepada Allah, menjadi manusia yang rusak. Tidak ada seorang pun. Mandum tercipta mereka dalam keadaan baik, bersih. Laqad kharajtukum min batni ummikum wa qalbukum tahir. Sungguh aku keluarkan engkau daripada kandungan ibu engkau, hati kalian itu suci. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Mandum bayi-bayi yang lahirnya merupakan manusia-manusia yang suci dan bersih. Semuanya ini kata Rasulullah. Mandum anak-anak yang kecil, mandum anak biar suci bersih. Illa abawahu yuhawidani, kecuali hanya karena dua orang tualah yang sehingga mereka menjadi orang-orang Yahudi. Padahal pada kecipta anak udahnya merupakan orang-orang yang beriman. Gara-gara salah dalam mendidik dan membimbing anak-anak udahnya, akhirnya anak udahnya menjadi seorang Yahudi. Wa yunassirani wa yumajjisani, karena urung ciklah salah dalam membimbing dan mendidik, akhirnya anaknya menjadi orang-orang Nasrani, anaknya menjadi orang-orang kufur, menjadi majusi, menjadi manusia-manusia yang mendapat kezaliman, menjadi manusia-manusia yang akan mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala gara-gara salah tanya dalam membimbing dan mendidik. Tetapi kadang-kadang kesalahannya tanya tidak pernah sadar, tak anggap sudah sangat sempurna dalam membimbing dan mendidik anak-anak tanya. Padahal cukuplah kekurangan-kekurangan. Menyembuh hantam tua tetap tanya. Siuro si malam lehaganya tataguan dan buka anak tu. Gutanya urun si tiap mita harta ban bengah tajak malam tawa kembali untuk dapatkan makanan. Nasi untuk anak kita, menansit gedanya umi-umi. Hai tempat jobu tak papa, tak suling dalam abah. Yang penting makanan itu masuk dalam mulutnya. Yang penting makanannya dipajau. Akhirnya putra, sedangkan makanan rohaniah uronyo berkorban, danyo lagi berkorban untuk makanan jasmani. Bu yang gedanya binyan hanya jir kekotoran, hanya bisa menyehatkan tubuhnya ke yang akan masuk dalam liang lahat, dia akan hancur. Dubnan kasih sayang ke tubuh anak-anak kita, tetapi kita tidak pernah kasih sayang kepada rohaniah mereka. Nata bedah ura-ura malam le kita tak perhatikan rohaniah, supaya rohaniah jibe rusak, supaya rohaniah jibe sakit. Makanan yang tabi untuk rohaniah anak kitanya tak bedah pola pantawa bawa teh malam hana pernah adanya tak lakukan. Maka pantas wahai saudara-lun sekalian, akhirnya anak kita yang dicipta oleh Allah daripada orang-orang, daripada manusia-manusia yang baik, hati mereka dalam keadaan suci, akhirnya anak kitanya menjadi manusia yang jahat dan menjadi manusia yang celaka. So menghancurkan kehidupan anak udanya. Tanya kata hancurkan kehidupan anak-anak udanya. Kita telah merusak kehidupan mereka. Tanya kata zalimi anak-anak udanya. Bukan sekedar terzalimi di dunia, kan sekedar di dunia hana manfaat, tetapi yang sangat menyedihkan
akhirji anak gedanyo yang tercipta yang lagi yang rupa baik suci, anak gedanyo akhirnya akan mendapat malapetaka dan celaka menjadi manusia-manusia penghuni neraka jahanam. Siapa yang membawa mereka? Some anak gedanyo dalam neraka jahanam. Padahal anak gedanyo bersama sid lagi orang lain. Urang akhirat bisa dinikmati syurga lagi dinikmati oleh anak-anak yang lain. Tetapi gara-gara tanyo tak sia-siakan anak dan keturunan tanyo, akhirnya anak gedanyo merasakan kesedihan dan kepahitan, irasakan neraka selama-lamanya. Siapa yang membawa mereka? Siapa yang menghancurkan mereka? Yang gedanyo karena salah dalam mendidik dan membimbing mereka. Seandainya anak gedanyo lahir dari orang-orang baik, urung-urung yang memperhatikan rohaniah anak-anak gedanyo, maka sungguh mereka di hari akhirat akan bersenang-senang dengan teman-temannya dalam syurga. Maka akibat kesalahan tanyonyo terzalimi keturunan tanyo. Kita mendalimi diri gedanyo sendiri dan juga mendalimi anak dan keturunan gedanyo. Nyoh tanggung jawab besar bagi gedanyo. Maka sehingga anaknya yang akan tarik gedanyo sajanji sehingga apabila kurang perhatian gedanyo urohnya. Saudara lun sekalian yang seiman dan yang seagama, maka uronyo le gedanyo jangan sekedar berfikir tentang jasmani hidup gedanyo uronyo. Berfikirlah gedanyo tentang rohaniah, makanan-makanan rohaniah bagi gedanyo uronyo. Nyan yang perlu gedanyo fikirkan dalam udep gedanyo. Maka hana arti gedanyo uronyo tubuh yang sehat. Hana arti gedanyo uronyo kata korbankan harta yang le untuk jasmani gedanyo, sementara rohaniah gedanyo uronyo rusak. Bahkan nekalan dalam kehidupan gedanyo uronyo. Nyan namanya masjid uro malamnya di Pulau Sakamura. Begitu tamang watem grab geku ujule duku imumnya na Sakamura uro yang masjid. Tablo sikilo ibi 27 kilo. Sikilo tablo ibi 27 kilo. Tablo beras raskin sikilo ibi 27 kilo. Subsidi beras, subsidi minyak, subsidi mandum-mandum. Urang akan hadir mandum-mandum. Hana mesiro yang tinggal dalam rumah. Nah anak yang mentang ubud, yang mentang dikli, karena untuk mendapatkan saka murahnya, maka anak yang ubudnya pihakkan tame. Barulah dua urau, golom truh urau, maka ada golom truh urau demi untuk mendapatkan saka murah, maka mandum gedanyo akan berbondong-bondong ke masjid. Oh payah antri menjem-jem. Si roronyan payah preh le sampai lejum sampai pujum. Lagi orang preh minyak bensin roronyo di bukan di galon-galon. Melipoh 12 malam sampai poh pe dan hana masalah. Nyoduka perjalanan udip dayo. Hana menjadi persoalannya. Tetapi amal yang murah berapa banyak orang yang hadir. Sabuh rakaat sembahyang berjamaah saban lagi 27 rakaat. Salatul jamaati khairum min salatil fardhi bi 27 darajat kata Rasulullah. Wa fi riwayatin khamsati wa 20 darajat. Nah yang begah 27, nah yang begah 25 derajat. Tetapi berapa banyak orang yang akan hadir, yang akan menikmati amal-amal yang murahnya. Man shalla insya'a jama'atan faka'annahu shalla kullal laili, shalla nisfal laili. Orang yang bersembahyang insya secara berjamaah, dia seolah-olah telah menghidupkan setengah malam. Wa man shalla subha jama'atan, orang-orang yang sembahyang subuh berjamaah, faka'annahu shalla kullal laili. Dia dah sembahyang insya berjamaah, kemudian dilanjutkan subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sedang menghidupkan malam lagi hana ta'i. Duknan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duknan subsidi amal yang murah, pahala yang murah yang Allah berikan. Tetapi berapa banyak orang yang akan merebut amal-amal yang murah yang lagi yang rupa. Maka pantas dalam udep tayo
Iman yang karena Allah titipkan akibat daripada tak sia-sia ilmu, tak sia-sia pengetahuan tanya. Anak yang suci yang Allah lahirkan di atas muka bumi pantas akhirnya katanya naudzubillah keluar daripada tempat dunia ini menjadi manusia-manusia yang rugi dan akan menyesal ura akhirat. Sehingga pakat amal yang murah yang kena hamba oleh Allah Ta'ala uronyo hana terebut. Hana pernah menyesal bagi udanya. Hana pernah bengih di urung-urung yang hana sampaikan adanya. Tetapi miana bermurah saka murah imlasah kana pengumuman. Gedanyo hana de tadinga nyan bengih di urung yang samping rumah yang gedepu hana pegah bagi udanya. Bengih tu. Hanta pegah abang belin-belin gara-garanya. Hanta pegah balung nasaka murah ipai nasah tu necok geron mandu. Tetapi ne berjamaah berapa banyak orang yang hadir. Nyuku penyebab-penyebab manusia yang akhir zaman yang kadang-kadang dia akan terjerumus dalam neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Nyo perhatikan. Tanya udib di dalam dunianya, nepegah di dalam ilmu tasawuf. Lagi udib dalam sabah rumah raja. Lagi udib dalam sabah rumah raja. Dalam rumah rajanya na kamar emas. Na sabah kama yang dalam kamarnya muh cukup le. Dubna le tajok han habis-habis. Di samping kamar emasnya ada ruang makan. Dan juga gagupuduk makanan-makanan yang lezat. Indah makanannya. Mandu manusia tergiur hawa. Teka utama rumah raja hawa ke makanannya. Di sampingnya lom na kamar tidur. Dalam rumah. Na kamar yang indah. Kamar emas. Na kamar tidur. Yang dihiasi dengan permadani-permadani. Maka raja perintahkan tanya rakyat. Tamang lam rumah lun. Hai rakyat lun. Yang pat muh cok belu. Rebut emas-emas yang dalam rumah lun. Begitu katanya kata tamang dalam rumah raja yang gebi wate katanya 6 jam hanjir lebih. Apabila kata wate 6 jam maka hana kesempatan le untuk tinggal dalam rumah lun. Akhirnya tanya tamang dalam rumah raja bataingan 6 jam trip hai wate 6 jam. Mẹ ta cho mưa năm si jam mentang dum kada puon re puon menam jam. Bah ta baju makanan le 15 minit. Mentru baru wate kara-kara makin re yan tinggal si jam tre 5 jam lah rumah raja baru dapat biak meh. Maka na urang yang lalu bak baju makanan. Na yang habis wate si jam han habis-habis hawa. Dan memang lagian makanan lah rumah raja han habis-habis hawa. Leh baju siga ingin lam tu baju lam ingin lam tu baju lam. Leh habis wate yang na yang si jam na yang 2 jam habis wate tinggal jam pet jam ter jam ija aju-aju iputa. Iputa aju-aju iputa aju-aju iputa aju-aju. Maka bakalan na ruang kamar tidur. He balik dapat baju makanan biasa urang. Bah berubah ruang musian 15 minit. Entre wate 2 jam tru ya kapet jam habis wate dalam rumah habis wate bak baju makanan habis wate baik baru dah cok meh 2 jam nyan pisang mumpang-mumpang meh yang akan dapat duit. Akhir ji rencana 2 jam kan 2 jam saudara lu sekalian. Karena lihat makanan yang itamang dalam perut katanya rencana 2 jam sampai habis wate. Tengah-tengah mangat dapat baju makanan na orang yang sibuk tak gitu biar meh tak khun lah. Peheh roju wawai tah nam pule. Ku pun meh yang leletan. Nampak makanan le yang kante mangan mehnya hanya dapat baju. Hanya dapat baju mehnya ku pun wai tah. Untuk dapat biar juga. Yang ada lalu ngama gede ni nan. Hanam rumpak pada tempatnya. Nyan ke wate saan ke pugo di raja kabeh catah kata 6 jam tubit dari rumah lu. Maka saan yang ternyata baru menyesal tanya.
Wahai raja, leng golong merempak petubian membacut. Nabi kesempatan kelong si minit mandang. Rupanya si minit berharga. Bayangkan punya 6 jam. Si detik bijak si 3 tamang dru agai. Si detik juga hanali kesempatan bagi kata katru. Maka urungnya tubit dari rumah long nyan ke wadeta tubit dari rumah raja tanya. Baru beda rupanya ngan urang muno. Ladung urang mumpang-umpang di gulam meh. Ladung urang cukup jai kamu watai tubit. Sementara katanya hana mesti kram meh pi. Ada na PBO sagai-sagai hana ngan po tablo sapu pi watai terus luar. Nyan bak watai nyan baru tumo katanya baru tekli baru menyesal selama-lamanya, tetapi hana mungkin li adanya. Baru oleh dia tamu baraja ne pulolong si adre mentang. Ila ajalin qarib siat mentang. Mangatlong bersedekah, mangatlong ambil emas hanali kesempatan. Nyo meno perbandingan tanya udip dalam dunia. Gebi wate 60 tahun. Padahal menye wate tanya munola rumah raja hana sibuk tat bapa jo makanan. Hana sibuk tat bata hanya semata-mata tap tubiat meh watai kadir tap pajuh le bacu ta sia tap tubiat meh lam nyan watai ta tubiat entre meh nyan je ta belo makanan je ta pajuh suumu udip udayo kele 2 jam watai ta belo makanan ngan meh yang tap tubiat mumpang-umpang muno maka je ta pajuh makanan kele 2 jam 6 jam tetapi puluhan tahun bahkan seumur udip katanya akan tapajuh makanannya yang tablonganmu hana abih-abih makanannya dan wateta tubit ulua dengan muhnyan je tablo ranjang yang lebih lagak dari ranjang rumah raja je taih habis-habis kele pejim 5 jam karena rajangnya adalah milik katanya kele milik raja. Nyo meno saudara lu sekalian perbandingan udip di dunia. Gak anjurkan le katanya di dunia nyo Allah untuk beramal. Nyan ke nyan meh. Memang hana mangan. Hanjut tapajuh hana lezat. Singoh menyesandaji dengan muhnyo ke dengan amalnyo ke je tablo ranjang di ura akhirat singoh lam syurga taih sabi-sabi tablo makanan singoh ngan muhnyan dalam syurga dengan amalnya ke nyan ke yang akan tapajuh sabi-sabi han abe-abe tetapi mia ino lalo dengan taih lalo dengan makanan-makanan jasmani bagi kitanya tak sia-siakan amal ibadah yang Allah titipkan, Allah amanahkan bagi kitanya. Maka singoh kitanya baru tamu bae hana ngan putablo ranjang, hana ngan putablo syurga. Karena muh yang kitanya puonyo adalah sangat sedikit. Itulah muhnya ke makanan-makanan rohaniah bagi kitanya. Amal-amal yang begitu murah nyan ke akan menjadi muh bagi kedanya singa pada saat kedanya wo di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka uronyo hitung-hitunglah kembali. Na yang kali 5 jam uronyo tinggal dalam rumah raja. Na yang ke 6 jam tinggal detik truk kedanya akan tak berangkat dari rumah raja. Maka cinta pikir-pikir kerot dubna meh yang kata puau. Dubna amal-amal kebaikan yang bisa menjaga gedanya dari dunia sampai di hari akhirat ini. Saudara lum sekalian yang seiman dan yang seagama, maka uronyo kesempatan yang Allah berikan kepada gedanya, kasih sayang Allah ke gedanya uronyo mandung diciptakan orang beriman. Anak gedanya uronyo anak-anak yang beriman beta sia-siakan. Tanyo akan menyesal tengok. Maka anak gedanya uronyo ke ya didik rohaniah mereka, jaga rohaniah anak gedanya lagi tak jaga tubuh. Berkorbanlah gedanya uronyo untuk rohaniah anak-anak gedanya. Maka ada salah seorang ulama di Suriah, Syekh Ramazan Al-Buti pernah berkata,
hai anak lon, seandainya gata dalam tong sampahnya sesuatu yang bisa mendekatkan diri gata kepada Allah, maka sungguh long akan long puduk gata dalam tong sampah selabih-habis seumur hidup engkau. Ya me anak-anak gedanya buat tempat-tempat pesantren untuk mendidik rohaniah. Walau pesantrennya dianggap oleh manusia akhir zaman itulah tong-tong sampah. Kupu teman tak pudu anak gedanya buat istana, buat kursi yang indah, buat tempat orang-orang yang kagum. Sementara tempatnya merupakan tempat yang bisa membawa mereka jauh daripada Allah, yang bisa membawa mereka kepada neraka jahanam. Maka didiklah anak-anak gedanya uronyo rohaniah mereka. Wajib yo sembahyang ke anak mulai uronyo. Tiuro si malam lima mbah wate sembahyang. Umur 7 tahun ka wajib oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap gedanya untuk perintahkan sembahyang. Umur 7 tahun. Sabah itamang wate sembahyang hana tayunya ada sembahyang, maka sabah dosa ke gedanya. Siuro si malam lima mbah wate hana tayu mestiga lima mbah dosa siuro si malam. Si berlindung nak kadesya untuk siuro anak tu. Na uronyo umur yang kasih pelotun yang kalih ton ka hana pernah gedanya yu sembahyang. Nyan mandua urun si inang da urun si agam. Kasih dengan dosa nyan manteng tanya tamang dalam neraka jahanam. Golom dengan kejahatan ji uka. Pada saat yang salah dalam tak bimbing dan tak didik anak-anak kita yang nyentuh siro anak, bayangkan anak 5 ataupun 6 roh yang mandum-mandum hanai sembahyang, maka relah iman anak-anak kita yang singoh 7 tahun kapayah perintah sembahyang umur 10 tahun baru le gedanya geyu poh. Tapi poh yang hana melukai 15 tahun 8 tahun kata yu didik sembahyang sampai baru jetakannya lun ka bebas daripada kata pu yang lun perintahkan kepada kata kali lun pu yang Allah amanahkan kali lun bubuat nyan baru gelah katanya mehan hana gelah 15 tahun ujub hana dah perhatikan anak-anak katanya hana gelah sampai urang akhirat. Maka adanya mandum kejahatan ji singoh di dunia, mandum akan diwo kepada gedanya pada saat gedanya berada dalam kubur. Maka saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, urangnya pertahankan iman yang dalam dada gedanya, pertahankan iman yang dalam dada anak-anak gedanya. Perbanyakkanlah urangnya rebut emas-emas amal-amal yang murah yang Allah titipkan kepada gedanya, kesempatan bagi gedanya. Apalagi gedanya uronyo yang katoto untuk tak tinggalkan dunianya, maka gedanya tak didiklah anak-anak gedanya, maka anaknya ke yang bisa menyelamatkan gedanya mulai di dunia sampai di hari akhirat nanti. Mungkin hanya ke yang bisa Tuhan sampaikan, bahkan nyoka lewat daripada insya gedanya. Maka mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat bagi gedanya mandum. Jadi rohaniah tanya uronyo, mari dia tanya uronyo, rebut emas dimanapun. Menunggu imam pernah pegah yaitu masjid yang kalagi Eropa itulah pada menyumbangkan harta kedaya juga yang merupakan emas yang banyak bagi kedaya. Maka hanya sekian yang bisa Tuhan sampaikan, lebih dan kurang Tuhan lagi maaf. Mengenai ingin bertanya, satu ataupun pada pertanyaan. Halnya tayokah tak cukupkan pengajian tayo pada malam yang berbahagianya. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan dalam itu dalam masalah dan dalam ulama kalam. Nah, Lom silakan yuk. Masih kok mulai bawa pertanyaan. Siko udah jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Imam Qadariyah. Pertama yang itu masalah teknik karena kamu akan menghadapi hukum undang. Ini kebanyakan itu kadang yang boleh itu. Yang pertama anak kita ada nama kalau lagi itu sampai rumah atau orang yang lagi itu tujuh tempat ini bahwa yang akan hukum. Kemudian yang tujuh doi bagi dan doi bagi tujuh lapor kepada orang yang kira ini hadirohnya dulunya lain daripada yang kalau pada Nabi. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis nanti order. Ya. Terima kasih. Yang pertama tentang masalah pertanyaan ulama salaf dan khalaf. Jadi salaf yang disebut-sebutkan dalam kita adalah yaitu ulama sahabat. Para sahabat dan tabi'in yang manum-manum tergolong dalam ulama salaf. Yaitu sedangkan orang sesudah mereka yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in urang lieuhnya yang tergolong dalam ulama khalaf. Ada juga sebagian menafsirkan tentang persoalan perbedaan antara salaf dan khalaf di segi tentang akidah. Nya ilmu persoalan ini. Jadi ulama salaf adalah ulama yang memfawidkan tentang masalah sifat-sifat tentang masalah ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ini perbedaan di bidang ketauhidan. Ayat-ayat mutasyabihat di ulama-ulama salaf mereka memfawidkan, artinya tidak mengartikan makna takwil. Misalnya Allah na yadun, Allah na wajhun, Allah fis sama. Jadi di ulama salaf mereka berpendapat bahwa Allah punya yadun tetapi leknya hana datang kiban yadunnya. Allah punya wajhun tapi hana datang. Jadi ulama salafnya lebih kepada tafwid. Artinya menyerahkan makna kepada Allah. Sedangkan ulama yang sesudahnya karena nekalan perkembangan manusia nyo adalah perle kepada makna baik salah dibuh arti makna ayat-ayat mutasyabihat, maka mereka mentakwilkan. Akhirnya mentakwilkan makna dari yadun kepada makna kudrah, dari wajhun kepada makna zat. Jadi yang penting baik terjadi tajsim, bena terjadi menganggap Allah Ta'ala-nya bahwa sama jisim dengan jisim makhluk. Apalagi orangnya nekalan ke parah lam persoalan ketauhidan di bidang masalah sifat zat Allah, yaitu tentang masalah hal-hal yang peragun yang menyangkut penafsiran ayat-ayat mutasyabihannya. Orangnya nanya Allah hilangin, Allah na muka, Allah na jarwa, macam-macam kah pendapat-pendapat baru yang datangnya yang bisa menyesatkan umat. Maka baca ayat-ayat, baca hadis-hadis padanya mandum akan menyesatkan katanya. Maka berhati-hati orangnya. Nah, jadi apabila ada ayat-ayat mutasyabihat, nyo perlu kepada makna takwil. Yang penting laisa kamitslihi syai'un. Zat Allah itu tidak sama, tidak serupa lagi zat-zat makhluk. Nah, jadi paham-paham mujassimah orangnya nyo dikembangkan kembali oleh orang-orang yang ingin menyesatkan umat-umat Islam. Kemudian yang kedua tentang masalah persoalan zakat. Jadi tentang masalah persoalan zakat, maka karena hana dalam undang-undang pemerintahan bahwa zakatnya diambilkan oleh imam tetapi berdasarkan persetujuan masyarakat. Kemudian hana baitul mal yang intizam, kira-kira demikian. Maka seandainya dia orang yang mampu punya tegedi gebuh kero boleh. Bahkan zakat itu adalah yang pertama sekali sangat disunatkan diberikan kepada keluarga yang dekat. Apalagi tanya orangnya kan hana kepercayaan pemerintah orangnya hana kepercayaan dalam mengelola harta zakat. Cuman jangan salah, orang yang hana mampu jangan. Tanya karena kesepakatan dalam masyarakat tak sapat harta kena masjid tak berikannya menyangkutnya dalam kampung-kampung para tungku-tungku kampungnya mandangna kepercayaan dan mandang benar dalam membagikan zakat. Jadi zakatnya boleh
boleh membagikan walaupun hana sama seneh mandum-mandum. Boleh memberikan kepada beberapa orang, tetapi yang jangan ada mono tentang malah zakat pada tiap pulau pada tajuk peng itu tidak sah. Karena zakat in harus membayar zakat in, kemudian harta in membayar in, yang jid bayar harga adalah zakat tijarah. Itu juga tidak dibenarkan adanya. Ya, jadi terserahlah kiban mupakat dalam masyarakat. Kami yang memang dayo nak kepercayaan imam masjid mandum tu bersama-sama dayo mengat dirasakan di mandum, yaitu masyarakat. Cuma kadang-kadang yang punya harta tapi kadang-kadang yang nak keluarga yang lebih dekat, yang lebih banyak utang kan, maka ingin tu keberikan kepada keluarga. Dan yang pindah terbagi dua, ada zakat zahir dan ada zakat batin. Mam yang ditanya urnya kan karena belum ada satu peraturan pemerintah tidak berhak untuk memaksa. Cumannya hukum adat karena memang tanya persetujuan dalam masyarakat, maka lebih baik dia tak ikuti. Yang kan dekat dijarah, yang kan dekat fitrah. Mam ya fitrah itu tiga hari tapo ho dan ejo mah. Ejo dua boh mau tapo kuat mah. Jadi lebih baik sapam lah sah dah. Nan diutamakan uri-uri yang sekeliling katanya. Maksudnya utang-utang masjid utamakanlah, berikan kepada utang-utang masjid, utamakan yang lebih butuh lah. Yang lebih butuh adalah masyarakat yang di samping katanya. Pad harta katanya kenan giyu berikan zakat. Kira-kira demikian. Hanya kemendang yang bisa Tuhan sampaikan, lebih dan kurang dan Tuhan lekemah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.